Gak usah sok pinter sendiri ya. Dan kalau kita merasa pendukung Jokowi, gak usah sok kelakuan preman, gak usah gagah-gagahan gitu loh. Yang dimaksud siapa ini Bang Deddy? Yang tadi lah yang ngaku paling bersih, ngaku paling hebat di lapangan. Orangnya di belakang Bang. Itu tadi tuh Sylvester siapa itu namanya nggak tahu saya. Bang Sylvester respon Orang Anda kayak Bang. gini ngaku pendukung Jokowi itu loh malu-maluin. Respon Anda Bang Resiwar. Oh ya, saya heran ya, ini anggota Dewan ngomongnya sangat apa namanya. Kalau orang kayak Anda harus dihadapi kayak gitu. Tadi Anda main tunjuk sama saya berkali-kali, tangan kiri, tangan kanan. Akademisi, Jadi Anda nggak layak disopanin, Bu. Kita kembali ke substansi bahwa Bapak tidak menyerang personal. Respon poin Bang. Siapa namanya? Saya mau ingatkan Anda tadi berulang kali nunjuk-nunjuk saya. Ngomong apa Anda tadi dari tadi? Jangan sok preman lah kita ini. Anda ngaku pendukung Jokowi, kelakuan kayak preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh pemirsa beserta keluarga selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita seluruhnya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, Kan saya tanya sama Mas Deddy sama Mas Sasto ya, hal buruk apa yang kami lakukan gitu loh. Iya. Dosa apa yang kami lakukan, pertama itu. Yang kedua, undang-undang apa yang kami langgar, norma apa yang kami langgar, ya. Dan juga etika apa yang kami langgar. Respon Tidak Anda ada. Bang Deddy Sitorus. Kalau Anda bisa, Ya, saya PDIP bisa jawab. udah selesai Anda itu bicara. jago. Anda udah Ya. selesai? Iya. Udah selesai? Silakan. Kalau penjelasan Silakan. saya yang gamblang tadi tentang 5 hal tidak bisa Anda pahami, ya saya mau bilang apa? Karena itu sangat sederhana. 5 alasan kenapa Anda kami yang memberi tidak paham, kritik. Anda itu enggak. Anda bukan panitia. Anda udah bicara Ya, tadi, dengar. gantian dong bicara. Anda bukan panitia. Sopan Kita dong. dengarkan dulu respon Anda dari dengar Bang Deddy dulu. Sitorus Bang. Pengamat. Anda Silver. dengar, Anda udah Bang punya hak Silver bicara. ditahan dulu. Bang Silver. Kita bergantian. Bang Silver. Ini Kamu ngaku nggak usah terlalu relawan Bang Jokowi. Silver, mohon maaf kami tahan dulu. Ini Kami bukan berikan orang waktu ke Bang partai Deddy. seperti kamu yang tunduk dan takut. Ya, Baik, kami Bang ini Silver, mohon maaf manusia ditahan, bebas. kita bergantian Jadi supaya ingat, dialognya juga beretika, Ini Bang Silver. kalau kayak Ya, begini Bang ngaku Silver. relawan Jokowi malu-maluin nih. Malu-maluin nih. Kita tahan dulu Bang Silver. Bang Deddy silakan. Anda kalau ngaku relawan Rakyat dan Jokowi presiden. harus ngikut tabiat Jokowi, Pak. Iya, saya Kasih kan orang menjelaskan bicara, secara Anda baik-baik sudah ke bicara kamu. dari tadi, saya dengar. Oke, Bang Ya Silver, udah, kita nggak? bergantian. Anda Anda ngaku sekarang relawan sana. Jokowi Sekarang ruangnya Langsung ke untuk poin, satu Bang. sikap Jokowi Silakan. aja nggak bisa Anda Silakan. tiru. Bang Deddy bisa langsung ke poinnya, Bang Deddy silakan. Lah, poin saya, kenapa poin. saya tadi menyampaikan, kenapa kami menyampaikan kritik kami terhadap pertemuan itu, sudah saya jelaskan 5 hal. Itu saja dijawab. Dari awal saya bilang kenapa kami memberi kritik, karena kami sayang Jokowi, sayang relawan. Bukan mau ngajak ribut. Kami punya 5 argumen, mempertanyakan. Bukan menggugat pertemuan itu, hak lu emang urusan gua. Tapi ada 5 hal yang kami kritik dari situ. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau Anda nggak nyimak ya itu kemampuan berpikir Silaturahmi Anda, katanya jangan Bang. saya. Urgensinya Loh, silaturahmi. kan saya bukan, tanya, Deddy, dengar apa dulu kan ya. tadi kami sudah bilang, saya sudah bilang. Yang pertama saya pertanyakan momentum terkait 2 hal. Silakan dijawab itu. Yang kedua termasuk soal pemilihan, soal urgensi. Urgensinya apa? Tidak bisa ditunda. Yang kedua, yang ketiga soal lokasi. Anda bilang semua stadion bisa digunakan, itu Menpora yang ngomong. Anda pernah baca nggak? Menpora sudah klarifikasi. Loh, Menteri Menpora PU sudah klarifikasi tidak ada renovasi. Larangan Iya, dan bisa larangan dipakai. dari Menpora, Anda boleh baca. Anda baca itu. Bisa dipakai. Kami juga mengalami. Kami minta ada melanggar dipakai apapun. untuk hari ulang tahun partai. Tidak diterima, kami terima. Lo Anda ini Sebelum ini inilah nggak usah acara- sok bener lah lu. Baik. Kayak gua nggak tahu aja lu baik, belagu baik, banget kami sih. tahan Ini dulu. keduanya Kita sama-sama ngomong pendukung baik-baik ya. Jokowi, tapi kami juga kaget malam hari ini ya. Kalau lu selalu merasa orang Deddy, lebih dengar jelek dulu. dari lu, kita tidak akan pernah bisa diskusi setara, Bos. Oke, Bang kalau Deddy. Lu begitu tuh kami merasa tahan paling dulu. Kami bersih, akan jeda merasa terlebih paling dahulu, kami tahu. kembali sesaat Kita lagi. gunakan bahasa yang beretika, Bapak-bapak, mohon maaf. Kita kalau ingin dihargai melakukan apapun, hargai juga orang ketika mengkritik apapun. Jadi jangan sok merasa paling bener lah. Kalau lu bisa lakukan apapun, orang juga bisa komentar apapun. Gak usah sok pinter sendiri ya.
Dan kalau kita merasa pendukung Jokowi, nggak usah sok kelakuan preman, nggak usah gagah-gagahan gitu loh. Yang dimaksud siapa ini Bang Deddy? Yang tadi lah yang ngaku paling bersih, ngaku paling hebat di lapangan. Orangnya di Lah belakang ya Bang. itu tadi tuh Sylvester siapa itu namanya nggak tahu Oke. saya. Bang Nggak Sylvester, jelas. respon Orang Anda, kayak Bang. gini ngaku pendukung Jokowi itu loh malu-maluin. Respon Anda Bang Rizwar. Oh ya, saya heran ya. Ini anggota dewan ngomongnya sangat apa namanya? Kalau orang kayak Anda harus dihadapi kayak Tujuannya gitu. Tadi Anda pribadi. main tunjuk Ya, sama kita saya ngomong berkali-kali, tangan sebagai kiri, tangan kanan. akademisi, Jadi Anda nggak ya, layak kita disopanin, siap- Bung. Kita kembali ke Oke. substansi bahwa Bapak tidak menyerang personal. Respon poin, Ya, Bang. siapa namanya? Saya mau ingatkan Anda tadi berulang siapa kali saya nunjuk-nunjuk juga lupa. saya. Saya juga nggak- Ngomong Jadi, apa Anda tadi dari tadi? Oke. Jangan Kau sok diam dulu, preman saya lah ngomong kita sekarang. ini. Anda ngaku pendukung Jadi saya Jokowi, ngomong. kelakuan Baik. kayak preman. Melihat hubungan antara partai pengusung utama dan pendukung utama Presiden Joko Widodo, Partai PDI Perjuangan, dan relawan Joko Widodo yang baru saja melaksanakan kegiatan temu relawan yang bernama Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno hari Sabtu baru lalu tampak semakin memanas, semakin meruncing. Setidaknya ini terlihat dari adu mulut yang begitu keras antara politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dengan salah seorang panitia acara temu relawan di Gelora Bung Karno baru lalu itu, Sylvester Matutina. Perdebatan yang mungkin lebih tepat dikatakan adu mulut yang sangat keras ini mengkhawatirkan kita terhadap perpolitikan kita ke depan. Beranjak dari sini sahabat, mungkin kita sudah saatnya saat ini mengkaji ulang kembali bagaimana harusnya posisi relawan ini bagi seorang presiden dikaitkan dengan posisi partai pengusung dan pendukung presiden itu sendiri. Sebab kalau kita perhatikan, bagaimanapun yang resmi menjadikan seorang tokoh menjadi calon adalah partai. Karena sesuai undang-undang yang punya hak mencalonkan seorang tokoh menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah partai. Ini yang mungkin perlu kita kaji, jangan sampai terjadi nanti persaingan tidak sehat, atau jangan sampai terjadi nanti pertentangan antara partai dengan relawan setelah seorang calon presiden atau wakil presiden memenangkan pilpres. Sebab kalau ini terjadi nanti dampaknya tentu tidak baik kepada rakyat. Jadi tampaknya ke depan DPR pun telah perlu memikirkan apakah perlu ada undang-undang yang mengatur tentang kedudukan relawan ini terhadap presiden atau wakil dan wakil presiden yang dia dukung. Kalau tidak jelas itu nanti yang kita khawatirkan presiden seakan-akan dia kalau ada persoalan dengan partai, dia bisa mendekat kepada relawan. Sehingga partai bisa-bisa nanti bukan berhadapan dengan presiden, tetapi jadi yang berhadapan dengan relawan. Demikian juga yang kita khawatirkan juga ketika nanti ada kritikan dari rakyat. Rakyat bukan hanya berhadapan dengan presiden, tapi akan berhadapan dengan relawan ini. Mungkin yang akan terjadi adalah seperti yang dikatakan oleh
Benny Ramdhani. Tempur di lapangan. Ini yang kita takutkan. Terus sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Kalimat apa ini namanya? Kalimat laki-laki gitu. Udah Pak, sebutin tanggalnya, jamnya, di mananya. Tabuh aja generangnya Pak. Kami akan datang. Karena itu sudah saatnya mungkin kita pikirkan ada regulasi yang mengatur tentang kedudukan dari relawan ini. Dan kita juga yang kita risaukan sekali apabila nanti partai pengusung atau pendukung seorang presiden mungkin melakukan koreksi kepada presiden. Mungkin saja ada persoalan dengan presiden. Jangan-jangan nanti presiden ini dia tidak begitu mau tunduk kepada partai pengusung pendukungnya karena dia merasa punya kekuatan, yakni relawan. Ini yang kita takutkan. Makanya perlu, apakah relawan ini tugasnya setelah presiden yang didukung terpilih, dia membubarkan diri. Seperti yang dikatakan juga oleh pakar hukum tata negara, Refli Harun, bisa jadi dia harus membubarkan diri atau dia bentuk semacam organisasi, ormas misalnya. Tetapi tidak lagi membawa-bawa nama presiden. Kalau kita perhatikan debat antara Deddy Sitorus dengan Sylvester ini, waduh, kita ngeri melihatnya. Dan juga kita melihat ketika jauh sebelum ini ada perdebatan antara politisi PDIP Trimedia Penjahitan dengan relawan Ganjaris yang notabene-nya dulu tentu relawan Jokowi juga yang merupakan relawan Pak Ganjar. Itu sengit sekali kelihatannya. Saya nggak tahu Pak Eko ini tahu apa tidak gitu loh. Misalnya Ibu sudah 2 tahun yang lalu mengingatkan, kami ikut live itu. Ingat Rob, Pak Gub dibilang, itu bisa bahaya kalau kamu nggak hati-hati. Nggak diperhatikan kejadian. Semasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua, gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepein. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital. Jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era digital. Ya, sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu. Dari mulai apa prestasi Ganjar. Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Ya? Kenapa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu juga pertanyaan dasar Pak. Apa iya relawan kerja sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Pak Eko di Kompas TV, jual kaos. Enggak cukup Bapak. Siapa bilang nggak cukup? Nah, udahlah saya Enggak. ini Anda selalu gini, ini bukan gini. saya ini Politisi Sebentar, selalu berasumsi sebentar, bahwa Pak. semua gerakan politik itu Politisi dimobilisir. ini yang konkret sudah bertarung. Yang pernah menjadi Anda caleg. pikir bahwa kami tidak punya hak untuk menentukan masa depan bangsa ini Bukan, yang juga bukan, masa depan enggak. kami sendiri? Jangan Enggak dipelintir-pelintir gitu pertanyaannya, dong. jangan dipelintir. Pertanyaan saya sederhana. Itu Ganjaris itu relawannya duitnya dari Sopo. Kalau kami membiayai sendiri, kami Ya. membiayai sendiri, kontrak bareng-bareng, kita bikin kegiatan bareng-bareng. Itu Pak Eko sama Tuhan lah yang tahu. Jadi yang kita khawatirkan seperti yang dikatakan tadi, jangan-jangan nanti seorang presiden ini dia tidak begitu segan kepada partai pendukungnya, partai pengusungnya.
Karena dia punya kekuatan satu lagi, yaitu relawan. Kalau begitu, tentu partai jadinya senasib dengan tudung daun. Daun pisang dibuat tudung kepala ketika hari hujan. Begitu hujan teduh, daun dibuang. Atau separtai yang mencalonkannya ini hanya sebagai jembatan saja. Begitu dia sampai di seberang, partai tidak berguna lagi. Dia lebih perlu relawan ini. Atau setidaknya dia bisa bolak-balik. Kalau dia merasa tidak perlu lagi partai, dia mendekat kepada relawan. Apabila dia merasa tidak perlu lagi relawan, dia mendekat ke partai. Bisa saja ini terjadi sekarang pada gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi harus ada lagi ke depan yang jelas. Apakah begitu calon sudah terpilih yang relawan-relawan ini membubarkan diri, atau begitu calon terpilih yang relawan ini masuk ke partai-partai pengusung atau pendukung dari calon terpilih ini, atau sejak awal relawan harus berada di bawah partai pengusung atau partai pendukung agar dia terkontrol. Tetapi kalau tidak, dia akan merasa saya paling berjasa, berebut berjasa. Bayangkan, PDIP ingin melaksanakan acara ulang tahun di Gelora Bung Karno, tidak boleh karena menteri telah melarang penggunaan Gelora Bung Karno karena harus disterilkan dalam rangka menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi itu relawan bisa. Ini relawan bisa. Tidak mungkin Jokowi tidak akan tahu bahwa menteri telah melakukan pelarangan secara resmi untuk menempati Gelora Bung Karno. Tidak mungkin Pak Jokowi tidak tahu bahwa PDIP ingin melaksanakan acara hari ulang tahunnya di Gelora Bung Karno. Sebab Pak Jokowi adalah kader PDIP. Tetapi kenapa relawan Jokowi bisa, sedangkan PDIP tidak bisa? Bagaimanapun pihak PDIP untuk mengelak, memposisikan tidak merasa tersinggung, tetapi publik akan melihat ada banyak sedikitnya ketersinggungan PDIP. Dan publik tidak bisa disalahkan kalau menilai bahwa Pak Jokowi lebih berat ke relawan dibandingkan ke PDIP. Ini sekali lagi kita prihatin dengan kejadian kemarin itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe